Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kesurupan itu. Bisa nggak sih kesurupan massal dan bagaimana cara menanganinya. Oke, kita lanjut saja ke penjelasan. Ini penjelasan dari Wikipedia. Nah, kemarin saya search di Google ya. Kali ini dari Wikipedia. Kesurupan adalah sebuah fenomena di saat seseorang berada di luar kendali dari pikirannya sendiri. Nah, begitu. Nah, ini menurut saya yaitu kesurupan ada 3 jenis. Yang tadi kan dari Wikipedia. Kalau saya sendiri yaitu menurut saya ada 3 jenis, yaitu dissociative trance disorder atau DTD. Ini biasanya disebut di dunia medis. Nah, abrieksi atau histeria ini biasanya disebut dari praktisi hipnoterapi dan si psikolog gitu. Dan yang ketiga yaitu karena jin. Nah, oke. Kita lanjut saja ke DTD, dissociative trance disorder. Nah, biasanya kan dunia medik menyebut ini DTD, dissociative trance disorder. Kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran atau posisi trance, lalu kepribadiannya berubah menjadi kepribadian yang lain. Contohnya, ya pasti tau lah. Oi, John, tosok, gitu. Oke, itu kan menjadi kepribadian yang lain. Oke, udah paham ya teman-teman semua? Contohnya seperti itu. Nanti kalau saya terlalu dalam menyinggung mungkin dari sesuatu lah itu. Nah, itu dari dunia medis ya. Ini untuk abrieksi dan histeria. Nah, ini biasanya dipakai oleh psikolog dan hipnoterapis. Yaitu kondisi di mana seseorang dikendalikan oleh emosinya sendiri, atau kondisi di mana muatan emosi dari pikiran bawah sadar meluap atau meledak keluar dalam bentuk ucapan atau perilaku tertentu. Nah, kemungkinan ini bisa disebabkan karena dia trauma bisa ya, stres, masalah keluarga, tekanan di sekitar, dan lain-lain, masih banyak sekali variasinya. Nah, biasanya ini terjadi di sekolah, atau pas lagi makrab, atau pas lagi kumpul-kumpul, lagi kemah, atau dan lain-lain sebagainya. Dan ini bisa menular karena orang lain bisa tersugesti dengan itu tadi. Nah, oke. Biasanya ini kan dia tadi teriak-teriak marah-marah nggak jelas itu. Nah, saya ini sering menangani masalah yang ini tadi. Karena kemarin mungkin ya adalah mahasiswa di Jogja, tetapi dia dari luar pulau. Dia kalau semisal kesurupannya karena jin, harusnya dia bisa bahasa Jawa dengan fasih. Nah, akan tetapi dia tidak bisa menggunakan bahasa Jawa. Dan dan saya tidak tahu bahasanya dia apa, jadi saya nggak bisa untuk paham apa sih permasalahan dia, apa sih yang dia maksud, apa sih yang dia inginkan. Nah, saya itu tidak tahu di situ, karena mungkin minim dari pengetahuan juga sih saya, minim dari pengetahuan begitu. Nah, ini kemungkinan mesti teman-teman juga banyak sih tahu, oh ini temen gue kenapa nih kerasukan ya. Nah, cek aja gitu. Kalau semisal ya temennya itu ini rokok ya, tancepin aja lama. Kalau dia tiba-tiba sadar, nah berarti itu cuman DTD atau histeria begitu. Tapi kalau misalnya memang ditancepin tuh lama sampai lenyet itu, sampai locot, nah itu bisa kemungkinan dari jin, ya kan? Nah, kemungkinan bisa seperti itu. Nah, dan saya ini jarang sekali menemukan kesurupan dari jin. Yang kebanyakan cuman dari abrieksi atau histeria ini tadi, teman-teman.
Jadi kemungkinan mungkin ada sih ya dari universitas mana lah, ada yang di DIY gitulah, pulang ke kos tiba-tiba dia kerasukan. Nah, kemungkinan itu bisa jadi karena dia punya tekanan dari sekitar, bisa jadi seperti itu, atau punya permasalahan yang lain atau problematika yang lain. Kalau menurut saya sih seperti itu, karena dia teriak-teriak terus dalam perilaku tertentu, misal wah cuman gitu-gitu doang. Nah, teriak-teriak seperti itu, nah itu kemungkinan abreaksi atau histeria. Oke, ini paham ya teman-teman semua? Nah, ini kalau menurut saya ini kerasukan yang karena jin. Nah, ini biasanya orang itu nyari perkara dengan bahasa jin, atau membuat marah, atau membuat jin ini suka kepada kita, seperti itu. Nah, kalau kalau jin itu marah sama kita, nah itu susah nih. Kalau misalnya dia kerasukan karena jin, terus kita sadarin, ini agak susah nih, karena misalnya contohnya kita membuat emosinya dia, kenapa kita nggak tahu, kita kencing sembarangan, atau kita meludah sembarangan, atau kita apalah, terserah, itu yang itu membuat bangsa jin ini marah atau emosi. Makanya kita di agama masing-masing mesti kan diajarkan ini tempatnya di mana dan lain sebagainya, kan kita mesti paham juga ya toh. Nah, kalau misalnya bangsa jin suka sama kita, nah ini lebih mudah untuk disembuhkan. Misalnya contohnya kita ini membuka aura kita atau apa dan lain sebagainya itu ya. Nah, setelah itu ini untuk penyembuhannya teman-teman semua, untuk penyembuhannya, yaitu kemungkinan ini yang saya jelaskan menurut saya, yaitu di DTD atau di abreaksi atau histeria tadi, yaitu dengan cara seperti ini. Ini cara barbarnya ya, cara barbar. Tadi saya sudah sebutkan, colokin rokok di situ, di tangan atau di mana, bebas. Nah, kalau tega ini cara barbar ya. Gamparin aja palanya, gamparin. Kalau dia sadar langsung, berarti itu cuman itu tadi abreaksi atau histeria, seperti itu ya. Nah, di sini kalau tadi cara barbar ya, kalau ini yang cara halusnya, yaitu yang saya rekomendasikan sih, yaitu pertama, jangan ikut terpancing emosinya dia. Terus jangan diturutin apapun permintaannya. Nah, setelah itu jangan sampai kalah perkataan atau kalah kalimat atau kalah bahasa. Oke? Nah, kalau ini memang ini wajib ya, doa menurut agama masing-masing ini penting. Ini penting ya. Penting. Seperti itu. Tapi untuk menyadarkannya, udah mau gimana terserah jenengan, yang penting tadi udah saya kasih tahu, jangan terpancing emosi, jangan turutin permintaannya, jangan kalah bahasa, harus berdoa. Nah, sebenarnya tadi bisa sih orang itu bisa sadar sendiri, itu bisa. Misalnya pegangin aja tangannya. Kalau dia udah capek pasti dia sadar. Nggak mungkin dia tiba-tiba masih kerasukan terus 24 jam. Itu nggak mungkin. Tenaga dia pasti butuh cas, pasti butuh istirahat, pasti butuh yang dimana dia ini mengistirahatkan otot-ototnya, ya entah itu apa aja, pikirannya juga dia mesti butuh istirahat, seperti itu. Makanya orang yang kesurupan tiba-tiba bangun-bangun badannya lemes, capek, pikirannya pusing ya, karena itu tadi dia menguras seluruh energi yang ada di tubuhnya. Begitu teman-teman semua. Nah, jika teman-teman semua ingin lebih tahu lagi, nah buka aja web saya di Ilham Hipnotis Jogja. Nanti di situ saya berikan tentang pengetahuannya ini tadi, insya Allah komplit. Nah, kemungkinan teman-teman nanti bisalah baca di web saya yang nanti insya Allah saya akan upload.
Nah, kemungkinan itu dulu dari teman-teman. Jika ada pertanyaan, nanti komen aja. Nah, insya Allah nanti akan saya jawab. Ya, begitu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam hikmah.